Salam kompeten, Sobat Milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2022 paket 1, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang cash flow statement atau laporan arus kas CV Raung Indonesia bulan Desember 2021. Dalam penyusunan laporan arus kas, nanti akan dikelompokkan menjadi 3 kegiatan, yaitu cash flow from operating activities, kemudian cash flow from investing activities, dan cash flow from financing activities. Jadi 3 kegiatan inilah yang akan memperlihatkan sumber dan penggunaan arus kas. Jadi masing-masing kegiatan di sini akan dibagi menjadi 2, yaitu cash inflow atau arus kas masuk dan cash outflow atau arus kas keluar. Dan data yang kita gunakan nanti, karena di sini metodenya adalah metode langsung, berarti kita akan melihat dari jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal pengeluaran kas, kemudian ada petty cash, dan yang terakhir nanti dari adjustment entries. Untuk mempermudah pengambilan data, saya split monitor menjadi 2 bagian. Kita mulai menyusun yang pertama untuk cash flow from operating activities atau arus kas dari kegiatan operasional. Kita akan melihat cash inflow from operating activities ini. Yang pertama nanti dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kemudian nanti yang kedua kita akan melihat dari jurnal penyesuaian. Ini ya, atau adjusting entries, karena di sini ada penerimaan kas. Kita geser saja biar mudah kita melihatnya. Arus kas masuk yang pertama untuk kegiatan operasional ini dapat kita lihat dalam jurnal penerimaan kas di sini ya. Ada di sisi sebelah kredit. Ini menunjukkan sumber kas yang kita terima itu dari mana. Jadi ini sumbernya ya. Unearned rent revenue, kemudian other receivable dan rent revenue. Sedangkan untuk yang bank loan ini nanti masuk dalam kegiatan pembiayaan atau financing. Berarti kita masukkan di sini. Yang pertama, sumber kas masuk berasal dari receive for customer ya, atau diterima dari pelanggan. Yang diterima dari pelanggan berarti di sini unearned rent revenue ini sewa diterima di muka ya, ditambah dengan rent revenue ini, berarti bisa kita masukkan di sini sama dengan total dari unearned rent revenue ditambah dengan rent revenue 401.800.000. Kemudian yang kedua, di sini bisa kita masukkan receive for other receivable, diterima dari piutang lainnya ya. Ini merupakan piutang karyawan. Berapa jumlahnya? Ya kita masukkan saja di sini 2.500.000. Kemudian dari mana lagi? Kita lihat dari jurnal penyesuaian di sini. Karena di sini ada kas masuk yang berasal dari other revenue atau pendapatan bunga atau jasa giro ya. Ya di sini 325.000. Kan dapat kita masukkan di sini receive for other revenue ya. Kita masukkan 325.000. Kemudian sekarang kita jumlahkan, karena hanya 3 inilah sumber penerimaan kas dari kegiatan operasional. Kita akan menghitung berapa total cash inflow from operating activities. Jadi bisa kita masukkan di sini sama dengan sum, dan jumlahkan yang 3 ini. Dapatlah 404.625.000. Jadi ini arus kas masuk dari kegiatan operasional. Kemudian selanjutnya kita masukkan kas keluar dari kegiatan operasional atau cash outflow from operating activities. Jadi di sini akan masuk nanti semua pengeluaran kas yang untuk kegiatan operasional ya. Ini bisa kita lihat dari data cash
receipt journal di sini ada ya. Ini labor expense dan operational bus. Kemudian nanti ada dari cash payment journal, ini rincian pengeluarannya. Kemudian nanti ada petty cash dan nanti ada dari adjustment entries. Sekarang untuk lebih mempermudah, kita lihat dari yang cash payment journal. Jadi akun yang di sebelah debit inilah yang menunjukkan arus kas itu digunakan untuk apa. Pertama ada labor expense, ada prepaid expense, ada operational expense, kemudian ada work and salaries expense, dan bank loan dan interest expense ini nanti masuk kegiatan pembiayaan. Ada tax expense, other receivable, Faisal at cost dan motorcycle nanti masuk dalam kegiatan investasi. Dan yang terakhir di sini petty cash. Namun untuk petty cash di sini karena merupakan transaksi internal ya, pengisian kembali kas kecil, tidak akan kita masukkan dalam arus kas karena yang kita catat nanti adalah pengeluaran kas kecilnya. Jadi bisa kita buat di sini. Yang pertama, arus kas keluarnya adalah labor expense. Kita masukkan jumlahnya di sini ya, sama dengan ini jumlah dari labor expense. Namun perlu diingat bahwa di dalam cash receipt journal di sini juga ada labor expense. Maka kita tambahkan ini. Jadi ada dua ya, dari cash payment journal dan cash receipt journal. Kemudian yang kedua, di sini ada prepaid expense. Dan perlu diingat juga bahwa di sebelah kredit di sini ada prepaid expense. Kan nanti ini harus kita cari berapa bersihnya. Artinya prepaid expense yang di sebelah debit ini digunakan untuk mencatat pada saat terjadi pembayaran uang muka ke sopir, dan yang di sebelah kredit ini dicatat untuk penyelesaian uang mukanya. Berarti yang akan kita masukkan ke sini adalah yang bersihnya. Maka di sini dapat kita masukkan prepaid expense ya. Jumlahnya adalah total yang sebelah debit ini kita kurangkan saja dengan total yang sebelah kredit. Kemudian lanjutnya kita masukkan operational bus ini. Jumlahnya kita ambil secara total ini, dan perlu diingat cash receipt journal di sini juga ada operational bus, maka ini kita tambahkan. Jadi ada dua, dari cash payment journal dan cash receipt journal. Kemudian yang berikutnya kita masukkan yang work and salaries expense ini. Kita ambil secara totalnya ya, yang ada dalam kolom total ini. Dan untuk bank loan dan interest expense ini tidak kita masukkan karena nanti masuk dalam pembiayaan. Sekarang kita masukkan yang bawahnya ini, tax expense. Kita masukkan sini, dan jumlahnya kita ambil jumlah tax expense ini. Kemudian kita masukkan order receivable ini, kita ambil jumlah dari order receivable 1.500.000. Faisal at cost ini pembelian kendaraan, motorcycle ini pembelian motor, masuk kegiatan investasi. Dan petty cash ini tidak kita masukkan karena kita akan mencatatnya yang dari sininya nanti. Ini ya, pengeluaran petty cashnya. Ada office supplies ya, kita masukkan office supplies. Jika kita lihat di sini ada dua ya, ini pertama, ini kedua, maka jumlahnya ini kita tambahkan di sini. 850.000 kita tambahkan dengan 925.000. Kemudian yang berikutnya di sini electric, telephone, and water. Jadi kita masukkan jumlahnya 675.000. Kemudian advertising expense kita masukkan jumlahnya di sini 350.000. Dan yang terakhir di sini maintenance expense kita masukkan jumlahnya 1 juta. Kemudian masih ada lagi atau tidak? Kita lihat dari jurnal penyesuaian. Jadi di sini ada bank cash ya. Ini termasuk ke dalam pengeluaran dari operasional. Kita masukkan di sini. Jumlahnya 150.000. Kemudian habis ya. Kalau habis sekarang kita jumlahkan. Nanti hasilnya itu disebut dengan total cash outflow from operating activities. Kita ketik sama dengan sum. Kemudian
diblok semuanya ini, dapatlah 222.925.000. Kemudian sekarang kita perhitungkan berapa net cash flow from operating activities. Caranya kita akan mengurangkan antara cash inflow ini dengan cash outflow. Maka 404.625.000 dikurang dengan 222.925.000. Maka diterima di sini untuk net cash flow from operating activities sebesar 181.700.000. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, cash flow from investing activities. Untuk cash inflow-nya tidak ada ya dalam transaksi kita ini. Tapi untuk yang cash outflow-nya, investasi itu ada, yaitu pembelian vehicle at cost ini dan pembelian motorcycle. Maka kita masukkan di sini vehicle at cost. Jumlahnya kita masukkan sebesar harga beli ini. Kemudian yang kedua, kita masukkan pembelian atas sepeda motor ini. 14.250. Habis ya, karena cuma ada 2. Kemudian kita hitung berapa total cash outflow from investing activities-nya. Jadi kita masukkan di sini sama dengan, kita tambahkan saja karena cuma 2 ya, 1.014.250.000. Kemudian yang berikutnya kita masukkan untuk cash flow from investing activities ini. Ya, untuk cash inflow from investing activities di sini ada, bisa kita lihat dalam cash receipt journal. Ada penerimaan pinjaman bank atau bank loan 1.200.000.000. Kita masukkan di sini ya, namanya adalah bank loan atau pinjaman bank. Berapa duitnya? Kita masukkan jumlahnya ini 1.200.000.000. Kemudian karena cuma 1, kita lanjut ke cash outflow from financing activities. Jadi bisa kita lihat dari cash payment journal, di sini ada pembayaran hutang bank dan bunganya. Maka dia masuk ke sini. Jadi ada bank loans, nanti yang kedua di sini ada interest expense ya. Berapa duit yang kita bayarkan? Jadi untuk bank loans kita masukkan sesuai dengan yang kita bayar ini 10 juta. Dan untuk bunganya kita masukkan yang 500.000. Kemudian kita hitung berapa jumlah atau total dari cash outflow from financing activities. Kita masukkan di sini. Karena cuma 2, kita tambah saja. 10.500.000. Kemudian yang berikutnya kita cari berapa kas bersih dari kegiatan pembiayaan ini. Jadi kita hitung net cash flow from financing activities ya. Caranya adalah kita akan mengurangkan jumlah kas masuk dengan kas keluar dari kegiatan investasi ini. Berarti yang bersih diterima di sini adalah sebesar 1.189.500.000. Kemudian yang berikutnya kita hitung di sini berapa net increase in cash ya, atau kenaikan kas bersih. Ini caranya dapat kita hitung antara kas dari kegiatan operasional ini, kemudian kita kurangkan karena ini kas keluar ya, dengan kas investasi, arus kas investasi, kemudian kita tambahkan dengan net cash flow from financing karena ini lebih besar inflow-nya. Maka dapatlah di sini sebesar 356.950.000. Inilah kenaikan kas bersih bulan Desember. Kemudian di sini kita masukkan cash balance Desember 1 2021 atau saldo awal kas. Ini dapat kita lihat dari neraca awal per 30 November ini. Jadi di sini ada 2 kas, yaitu kas in bank dan petty cash. Ini kita tambahkan saja. Dapatlah 375 juta.
Dan sekarang kita tambahkan antara saldo kas awal ini dengan kenaikan kas bersih, dapatlah 731.950.000. Ini disebut dengan cash balance 31 Desember 2021. Dan jumlah ini harus sama dengan jumlah kas yang ada dalam neraca sini. Sekarang kita cek apakah jumlahnya sama atau tidak. Ini bisa kita ketik sama dengan. Kemudian di sini ada dua kas ya. Kas in bank dengan petty cash kita tambahkan 731.950.000. Jadi sudah sama ya. Saldo akhir kas menurut laporan arus kas dan saldo kas menurut neraca. Berarti laporan arus kas yang kita susun di sini sudah benar. Inilah hasil dari laporan arus kas CV Raum Indonesia dengan menggunakan metode langsung.